Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan melingkupi kehidupan saudaraku dimanapun saudaraku berada. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang melingkupi kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati kesehatan serta nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari kami dan membimbing kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga memperlengkapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan dan perlengkapilah hamba-Mu ya Bapa, sehingga firman yang tersampaikan boleh nyata di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita renungkan kehidupan kita secara pribadi, sejak kita dilahirkan oleh ibu kita yang terkasih ke muka bumi ini, kita masih ada dan sehat hingga saat ini. Bahkan kita memiliki, kalau diperhitungkan dari A sampai Z, itu kita miliki hingga pada saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, dari mana semua ini? Apapun yang kita miliki hingga pada saat ini, apakah semua itu kita miliki karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, pangkat atau jabatan kita, ataupun yang lain sebagainya yang bersifat pribadi? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dalam nats renungan kita, Rasul Paulus mengungkapkan dengan pernyataannya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, yang kita miliki, semuanya itu berasal dari Allah semata. Karena hanya Allah lah yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di dunia ini adalah untuk Tuhan. Dan tujuan akhir hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Tuhan merancang kita untuk menggenapi tujuan Allah. Apa itu tujuan Allah? Yaitu untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan Allah, sumber anugerah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, semua bermula dan berakhir dari Allah. Karena
Dia adalah Alfa dan Omega. Apapun yang terjadi dan yang kita dapati di dalam hidup kita, haruslah kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berjalannya waktu dan semua yang ada pada hidup kita, semuanya itu dari Allah. Dan semuanya itu diberikan Allah adalah sebagai anugerah di dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Dan jangan jadikan semua yang ada yang kita miliki hingga pada saat ini menjadi suatu kesombongan di dalam hidup kita. Tetapi tetaplah hidup dengan penuh syukur dan rendah hati. Ingat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak mungkin dapat bertahan. Karena Dialah Tuhan yang selalu menopang, yang selalu memelihara, bahkan yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita. Dan memberikan kekuatan bagi kita dalam segala musim kehidupan yang kita lalui. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena semua itu keagungan Allah, semua itu tidak dapat terselami. Jalan-jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini saudaraku dapat kita baca di dalam Rom 11 ayat yang 33. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan terakhir di tahun 2025. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini? Tinggal sebentar lagi kita akan memasuki bulan terakhir dari tahun 2025. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan bagi kita hari ini, yang mengingatkan pada kita semua bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita miliki di dalam hidup kita adalah dari Allah sebagai anugerah yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Hal inilah saudaraku yang patut kita syukurkan dan dapat kita berbagi bagi orang-orang di sekitar kita, agar hidup kita menjadi perpanjangan Tuhan dan agar hidup kita mencapai tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jangan menjadikan kesombongan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau dengan apa yang ada dalam kehidupan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu. Memang semuanya ini berasal dari Engkau Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami punya, baik itu kepintaran, baik itu jabatan, baik itu pangkat, maupun kekayaan yang ada pada kami, itu bukan karena kekuatan kami.
Semua itu karena anugerah Tuhan yang patut kami syukurkan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jauhkan kami dari kesombongan dengan apa ada yang kami miliki Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu boleh melekat di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat orang-orang atau hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau. Dimanapun mereka Engkau utus Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau. Perlengkapi dan mampukan setiap hamba-hambamu Tuhan. Sehingga melalui hambamu banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan kabar baik boleh tersampaikan kepada semua orang. Sehingga banyak jiwa yang menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Engkaulah yang menganugerahkan damai sejahtera bagi kehidupan negara kami ini Bapa. Engkau juga memperlengkapi setiap pemerintahan kami. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah mereka Tuhan boleh menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap aparat pemerintahan. Sehingga rakyat Indonesia boleh merasakan sukacita, damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kasih kami yang mengalami bencana alam yang akhir-akhir ini Tuhan banyak terjadi di negara kami Bapa. Tuhan, balut luka hati mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk menghadapi semua ini Bapa. Dan izinkan mereka Tuhan untuk terus bersyukur dan mengandalkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.